Tuhan? Siap memuji Tuhan? Siap bersorak-sorai untuk Tuhan? Sama-sama berikan sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan kita, amin. Mari sama-sama kita bersatu hati, kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat satu kehormatan yang Tuhan berikan buat kami. Kami bisa memuji Tuhan, meninggikan Tuhan, dan bersorak-sorai untuk Tuhan. Kami mau berikan hati kami buat Tuhan. Dan kami biarlah kami masuk terus ke dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap bersorak-sorai untuk Tuhan. Sama-sama dengan saya katakan, amin. Berikan sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan kita, amin. Haleluya. Mendengar namamu Tuhan, sorak kemenangan. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal, kerajaanmu kekal. Kerajaanmu kekal, kerajaanmu kekal. Kekal. Terima kasih. Kerajaanmu kekal. Tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal, sungguh tak tertandingi,
setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal, oh kekal. Berikan sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan kita, amin. Siap bersorak-sorai untuk Tuhan? Seindahnya pelangi, secerahnya mentari, hanya Kau yang termegang, hanya Kau yang terindah. Walau badai menghadang dan bumi pun bergoncang, namun Kau kan setia, menjagaku selamanya. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanya untuk-Mu. Hanya
Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan isi hati Tuhan. Berbicaralah Tuhan, pakai hamba-Mu untuk menyampaikan apa yang Tuhan mau sampaikan dalam kehidupan kami. Tiada yang mustahil bagimu, kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku bersenang pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya
Mari kita satu hati dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih buat kasih setia, buat kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami ucap syukur kami boleh dipertemukan kembali di hari Minggu yang indah ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah memuji menyembah Engkau. Kini saatnya kami siapkan hati kami untuk mendengar apa yang menjadi isi hati-Mu. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan Engkau mengurapi kami, memberikan kami hikmat untuk menangkap apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kami lewat firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus kami mau katakan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, Jemaat Home CC dimanapun berada. Hari ini kita bertemu kembali di dalam ibadah online. Tentunya hari ini ada satu tema yang akan saya sampaikan, yaitu Marta. Kisah tentang Marta. Kita mau mengetahui tentang baik dan buruknya Marta. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih Jemaat Home CC dimanapun berada, pasti kita menyadari ya bahwa tidak ada seorang pun yang sempurna di dunia ini. Amin. Siapapun dia, pasti memiliki kekurangan dan juga kelebihannya. Nah, kecuali tentu saja pada pribadi Tuhan Yesus Kristus, ya. Dia adalah pribadi yang sempurna, tanpa dosa dan tanpa salah. Nah, saat ini kita akan belajar mengenai pribadi Marta, ya, dan apa yang baik di dalam diri Marta yang perlu kita contoh. Dan tentunya sementara ada yang tidak baik dari dirinya yang perlu juga kita jadikan pelajaran agar kita menjadi pribadi yang lebih baik, ya. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih Jemaat Home CC dimanapun berada, Marta dan Maria adalah keluarga yang dekat dengan Tuhan Yesus, ya. Dan mereka juga Tuhan Yesus juga mengasihi mereka, ya. Mereka mengasihi Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus juga mengasihi mereka. Mereka tinggal di kampung Betania, ya. Dan paling tidak Alkitab itu mencatat tentang keluarga ini, ya. Paling tidak ada 3 kali berurusan dengan Yesus, ya. Yang pertama adalah di Lukas 10 ayat 38 sampai 42, ya. Yang kedua adalah ketika Lazarus mati, yaitu di Yohanes 11 ayat 1 sampai 44, ya. Dan yang ketiga adalah ketika Maria mempersembahkan minyak narwastu murni di kaki Yesus. Itu ada di dalam Yohanes 12 ayat 1 sampai 6. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih Jemaat Home CC dimanapun berada, kali ini saya akan mengambil kisah Marta yang pertama kali bertemu dengan Yesus di rumahnya, ya. Ini tercatat di dalam Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Mari kita baca firman Tuhan di dalam Lukas 10 ayat 38 sampai dengan 42. Dalam perikop Maria dan Marta, ya, ayat 38. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Ayat 39. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Ayat 40. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Ayat 41. Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara." Ayat 42 katakan begini, "Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih Jemaat Home CC dimanapun berada, dari pembacaan kita tersebut, kita dapat mengetahui apa yang baik dan apa yang tidak baik pada diri Marta. Nah, sekarang saya akan menyampaikan apa yang baik terlebih dahulu. Ya, yuk kita baca lagi di ayat 38 yang tadi kita baca. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, ya, coba diperhatikan kata dalam perjalanan. Di sini kita bisa belajar dari Marta bahwa ketika Marta mendengar Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan misi, Marta mendukung perjalanan misi ini dengan cara, ya, mengundang Yesus ke rumahnya. Ya, mengundang Yesus ke rumahnya. Pelayanan misi yang dijalani Yesus dan murid-muridnya perlu mendapat dukungan secara moral ataupun dalam hal dana. Ya, karena kebutuhan pelayanan yang dikerjakan Yesus tentu sangat besar. Nah, dampaknya
di sini dikatakan bahwa seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Nah, tampaknya Marta memiliki hati yang demikian. Ia mendukung sepenuhnya Tuhan Yesus di dalam pelayanan misinya. Nah, Bapak Ibu, saudaraku, rekan-rekan terkasih, jemaat Home CC dimanapun berada, kalau kita tidak dapat bermisi karena keterbatasan waktu, maka sesungguhnya kita bisa memberikan uang kita untuk dana misi. Ya, namun kalau kita tidak punya waktu dan juga tidak punya dana untuk mendukung misi, maka seharusnya kita memberikan dukungan misi dengan doa-doa kita. Jangan menjadi orang Kristen yang tidak memiliki waktu untuk bermisi, juga tidak punya uang untuk mendukung kegiatan misi, tidak juga berdoa untuk kegiatan misi. Ya, ambillah paling tidak salah satu bagian, ya, dari yang tadi saya sampaikan, agar kita juga mendukung misi Yesus di dunia ini. Jadilah seperti Marta yang mendukung pelayanan misi daripada Tuhan Yesus. Ya, apalagi yang kita bisa ambil baiknya dari Marta? Ya, kita baca lagi. Ya, tadi saya lanjutkan. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Kata menerima di sini tidak berarti bahwa Yesus yang berinisiatif. Namun demikian, ya, di sini kata menerima itu, ya, ini bermakna bahwa Marta lah yang mengundang Yesus untuk mampir ke rumahnya. Undangan ini jelaslah bukanlah undangan yang biasa, ya, ataupun hanya sekedar mampir saja. Ya, Marta ketika dia menerima Yesus, maka dia sudah tahu konsekuensinya bahwa tidak Yesus saja yang diundang. Ya, artinya kita melihat bahwa Marta secara sadar ketika ia mengundang Yesus, maka yang hadir tidak hanya Yesus melainkan juga murid-muridnya dan rombongannya yang cukup banyak. Bahkan ketika ia menerima Yesus, ia pasti menyadari bahwa tetangga-tetangganya juga akan hadir. Karena dimanapun Yesus diketahui berada, maka akan ada orang banyak yang hadir ingin mendengarkan pengajaran Yesus. Dari sini kita melihat betapa luar biasanya Marta yang mau mengundang Yesus dan rombongannya. Marta mau berkorban dengan segala persiapannya. Ia mau mengeluarkan dana yang cukup besar untuk menjamu Yesus dan rombongannya. Tentu uang yang dikeluarkan bukanlah uang yang sedikit, ya. Melainkan uang yang sangat besar, karena pasti ia memberikan menu-menu yang terbaik untuk Yesus dan rombongannya. Bapak Ibu, saudaraku, rekan-rekan terkasih jemaat Home CC dimanapun berada, kita harus belajar seperti Marta, bahwa seseorang yang benar-benar mengasihi Yesus pastilah akan memberikan segalanya untuk Tuhan Yesus. Katakan amin. Nah, penafsir John Gill mengatakan bahwa Marta ini adalah seorang janda yang kaya. Ya, maka sekarang kita bisa melihat bahwa Marta ini mendukung Yesus dalam perjalanan misinya dengan apa? Dengan kekayaan yang dimilikinya. Ia tidak merasa sayang dengan dan rugi dengan uang banyak yang ia keluarkan. Ia berusaha memberi teladan yang terbaik, ya, memberi yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Nah, dua poin tadi adalah poin kebaikan dari Marta. Setelah kita melihat hal yang baik dari Marta, maka kita akan belajar apa yang buruk dari Marta. Tentu bukan untuk mencela Marta, ya, tapi juga bukan untuk menghakimi Marta, melainkan untuk kita belajar dari Marta agar kita bisa mawas diri dan kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Katakan amin. Kita coba baca di dalam ayat yang ke-40. Dikatakan di dalam Lukas 10 ayat 40. Sedang Marta sibuk sekali melayani, ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah ia membantu aku." Ya, apa yang Marta lakukan? Ya, tadi di satu sisi memang baik bahwa ia melayani Yesus. Namun kalau pelayanan yang ia lakukan, ya, membuatnya tidak dapat mendengarkan pengajaran yang Yesus sampaikan, maka pelayanannya Marta itu menjadi tidak tepat. Ya, kalau kita perhatikan sementara Marta sibuk sekali melayani, justru saudaranya, ya, Maria dikatakan di ayat 39 duduk mendengarkan Yesus. Artinya seharusnya Marta juga seperti Maria yang duduk mendengarkan pengajaran Yesus. Dan Marta bisa mendelegasikan tugas-tugas pelayanannya kepada para pembantunya.
Namun karena Marta teralihkan perhatian dan pikirannya kepada segala sesuatu yang hendak ia siapkan ya untuk Yesus, maka hal yang terpenting justru tidak Marta dapatkan. Apa yang terpenting? Yaitu pengajaran yang Yesus sampaikan yang ingin didengar oleh orang banyak itu. Bapak, Ibu, Saudaraku, rekan-rekan terkasih, jemaat Home CC dimanapun berada, kalau kita aplikasikan di dalam kehidupan kita di masa kini, khususnya para pelayan Tuhan, para pelayan Tuhan di gereja yang melayani sebagai worship leader, yang melayani sebagai singer, pemain musik, operator multimedia, ya, dan juga mungkin hamba-hamba Tuhan, ya, dan rohaniawan sekalian, ya, seringkali ya merasa para pelayan Tuhan ini merasa tidak perlu lagi mendengarkan khotbah. Kenapa? Karena telah melayani di bidangnya masing-masing. Padahal mendengarkan khotbah adalah hal yang penting, bukan hanya untuk jemaat umum, namun penting untuk semua, termasuk para pelayan Tuhan. Katakan amin. Marta merasa bahwa pelayanan lebih penting daripada mendengarkan pengajaran yang disampaikan oleh Yesus. Nah, sekarang kita tahu bahwa hal ini adalah hal yang salah. Hal ini hal yang kurang tepat. Maka kita sebagai para pelayan Tuhan, tolong dengarkan baik-baik, ya. Kita sebagai jemaat harus memperhatikan khotbah yang disampaikan sekalipun kita adalah pelayan Tuhan. Katakan amin. Ya, yang kedua, kesibukan yang membuat Marta tidak bisa mendengar pengajaran Yesus adalah sebuah kesalahan. Ya, tapi itu baru satu hal. Kalau kita lihat lagi di sini, ada hal lain yang menjadi kesalahannya. Ya, bahwa Marta kemudian kesal kepada Maria yang bisa-bisanya duduk manis mendengarkan Yesus mengajar. Bahkan karena begitu kesalnya, maka ia mengadukan saudaranya itu kepada Yesus. Dengan harapan Marta mendapat ya pembelaan lah dari Tuhan Yesus. Setidak-tidaknya Tuhan Yesus bawa tegur gitu ya. Ditegur dong Marianya, begitu ya. Yuk kita baca di dalam Lukas 10 ayat 40 tadi. Dikatakan bahwa Marta mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Di sini kita melihat ada sebuah kekeliruan yang cukup fatal dari apa yang disampaikan oleh Marta, ya. Bahwa Marta mengatakan kepada Yesus bahwa Yesus tidak peduli. Wow. Ya, ini satu pernyataan yang sangat gegabah yang Marta sampaikan. Kenapa? Ia memberikan sebuah pernyataan bahwa Yesus tidak peduli dengan dirinya. Bukankah seringkali apa yang dilakukan Marta juga seringkali kita lakukan, Bapak Ibu Saudara, rekan-rekan terkasih. Ya, ketika kita menghadapi masalah yang berat, kita berkata kepada Tuhan Yesus bahwa Tuhan, Engkau tidak peduli dengan diriku, sehingga aku harus menghadapi masalah yang berat ini. Kita juga mungkin berkata bahwa Yesus tidak peduli dengan diri kita, tidak peduli dengan keluarga kita. Kenapa? Karena Yesus tidak berbuat apa-apa untuk menolong diri kita atau keluarga kita. Mungkin yang sedang terkena penyakit, mungkin yang sedang sekarat. Mungkin hari ini ada yang sedang mengalami masalah finansial yang begitu berat. Lalu kita berkata, "Tuhan, mengapa Engkau tidak peduli dengan keadaanku? Mengapa Engkau membiarkan semua ini terjadi dan menimpa diriku?" Dan akhirnya apa? Kita marah. Kita ada kepahitan kepada Tuhan. Dan mungkin saja bisa meninggalkan Tuhan Yesus. Jadi apa yang disampaikan oleh Marta adalah pernyataan yang tidak boleh ada di dalam kehidupan kita. Katakan amin. Apapun ya pergumulan, keadaan, situasi yang saat ini kita alami, dalam kondisi terpuruk, terberat sekalipun, ya, kita tidak boleh mengatakan bahwa Yesus tidak peduli. Bahwa Yesus sesungguhnya Dia peduli. Katakan amin. Yang ketiga, kita belajar. Masih di ayat yang ke-40 dikatakan bahwa Marta menyuruh Yesus. Luar biasa ya. Di ayat 40 dikatakan begini, "Suruhlah dia," maksudnya suruhlah Maria, "membantu aku."
Bisa dibayangkan bahwa seorang Marta menyuruh Tuhan Yesus. Bukankah kalau kita melihat ini adalah hal yang tidak sopan dan kurang ajar? Namun tahukah saudara bahwa apa yang dilakukan Marta juga seringkali kita lakukan. Ketika kita berdoa, seringkali kita menyuruh Tuhan. Tuhan berkati aku. Seharusnya bagaimana saudaraku? Seharusnya kita berkata, Tuhan, aku mohon berkati aku. Maka hal yang paling dasar dalam berdoa adalah kita harus bisa membedakan antara menyuruh dan memohon. Katakan amin. Bukankah kita selama ini mungkin tidak bisa membedakan antara memohon dan menyuruh? Kita dengan mudah menyuruh Yesus untuk menjaga rumah kita saat kita pergi. Ya. Hei, Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih jemaat Home Sisi dimanapun berada, Tuhan Yesus bukan satpam rumah kita. Dia adalah Tuhan semesta alam dan kita harus menaruh hormat kita kepada Raja dan Tuhan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Efesus 6 ayat 5 katakan gini, hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang di dunia dengan takut dan gentar, dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih jemaat Home Sisi dimanapun berada, ya, kalau untuk Tuhan di dunia ini saja kita harus takut dan gentar, maka kita taat kepada Kristus harus lebih daripada Tuhan kita di dunia. Katakan amin. Bukankah kadang kita berdoa kepada Tuhan untuk menghukum orang yang sedang kita benci? Kita berkata, Yesus, Engkau tahu kalau orang ini sudah melakukan ini dan ini kepadaku, ya, harusnya Engkau menghukum dia, Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih jemaat Home Sisi dimanapun berada, dengar baik-baik. Yesus itu Tuhan. Dia bukan pesuruh. Dia bukan polisi yang bisa kita minta membuat laporan penahanan. Ingatlah bahwa Yesus itu Allah dan bukan pesuruh kita. Karena itu kita harus belajar, ya, di saat ini bahwa kita tidak boleh memiliki keburukan yang sama seperti yang Marta lakukan, yaitu menyuruh Tuhan, Raja di atas segala raja itu. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih jemaat Home Sisi dimanapun berada, setelah kita belajar pada saat ini mengenai kebaikan dan keburukan Marta, maka kita bisa simpulkan bahwa pengenalan akan Tuhan tentu ada yang namanya proses. Dan proses itu adalah proses untuk bertumbuh di dalam pengenalan. Proses untuk bertumbuh, berkembang dan semakin dewasa. Demikian juga dengan Marta. Ketika ia bertemu pertama kali dan mengajak Yesus ke rumahnya, ia menjamunya, ia juga mendapatkan pelajaran yang begitu berharga dan mahal yang membuatnya menjadi pribadi yang lebih baik. Kenapa saya katakan itu Marta dapat menjadi pribadi yang lebih baik? Ya, dari kisah yang tadi saya sampaikan, hal yang terpenting adalah ketika Marta mendapat teguran yang keras dari Tuhan Yesus, ia tidak marah, ya, dan berusaha membela diri. Ia tidak berargu argumen, ya, dengan Yesus. Memang tidak ada ayat lanjutan mengenai respon Marta ini, ya, yang ditegur oleh Tuhan Yesus. Namun perlu kita ketahui bahwa Marta pada kemudian hari tetap mengundang dan menerima Yesus ketika saudaranya Lazarus mati. Ya, dikatakan di dalam Yohanes 11 ayat 5, Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Artinya apa? Artinya kita bisa simpulkan bahwa teguran Yesus membuat Marta bertobat dan menjadi pribadi yang lebih baik. Karena itu, di akhir khotbah saya rindu mengajak kita semua yang mungkin tertegur dengan firman Tuhan pada saat ini. Mari kita datang kepada Tuhan Yesus dengan rasa hormat dan gentar, dengan memohon ampun atas dosa dan kesalahan kita. Berjuang menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami mau belajar dari kebaikan dan keburukan daripada Marta. Biarlah kebaikan-kebaikan Marta yang mau menerima Engkau, yang mau berkorban untuk menerima Engkau, Yesus, dan mendukung pelayanan Engkau Tuhan pada saat itu boleh kami praktekkan dalam kehidupan kami. Tapi kami juga mau belajar dan
keburukan-keburukan atau kelemahan-kelemahan daripada Marta, supaya kami menjadi pribadi yang lebih baik. Ajar kami untuk fokus Tuhan terhadap pengajaran firman Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk memberi diri kami Tuhan, untuk menerima pengajaran firman Tuhan. Dan Tuhan ajar kami untuk tidak menjadikan Engkau Tuhan sebagai pesuruh kami. Engkau bukan pesuruh kami. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan, hari ini ajar kami juga Tuhan untuk menjadi pribadi Tuhan yang tidak mengeluh, yang tidak komplain, bahwa seringkali dalam ketika kami menghadapi pergumulan dan masalah, kami katakan, Tuhan, mengapa Engkau tidak peduli? Itu tidak boleh lagi terdengar dari mulut kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami belajar 3 hal ini dari Marta. Kiranya Engkau terus menguatkan, meneguhkan kami di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Karena itu, saudara-saudaraku, jemaat Kristus yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat. Mari kita aminkan setiap perkataan berkat yang kita percaya bahwa kita menerimanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih dan penyertaan Bapa di surga dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus serta penghiburan dari Roh Kudus terus menyertai kita sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Kita yang sudah menerima berkat Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, selamat berkumpul bersama keluarga. Terus mencintai Tuhan, berhenti menghakimi, dan selalu menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji
Selamat hari Minggu buat kita semua, Jemaat Home Sisi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.